Bentar. Kamu di mobil, kamu di jalan ya? Iya Pak, Ibu pembimbingnya ini Pak, Kak Anggita Pak, sama Kak Dela ya Pak. Kamu lagi di jalan. Iya Pak, saya lagi di jalan Pak, lagi visit nasabah. Oh iya, iya, oke. Eh, oke. Bu Anggita Putri ya, yang halo, assalamualaikum. Halo Pak, Eh, Assalamualaikum. Salam kenal Bu Anggita Putri. Pagi. Salam kenal Bu. Ya, salam Ya. Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu Bu. Oh, enggak kok Iya. lagi di jalan. Gimana Enggak, kabarnya Pak? baik alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ya. sehat. Di BTN mana? Di Di sini BTN. ada Dela juga ya, Oh ya satu tim Dela. dengan saya. Salam kenal Bu Dela dari Sparta. Pagi Pak. Iya, salam kenal. Ya, mudah-mudahan perkenalan ini membawa berkah ke masa depannya dan tidak hanya sekarang kita perkenalan. Yuk kita sambung aja Bu Anggita sama Bu Dela ya. Iya, boleh. Ya, Baik, silakan Pak. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, sebentar. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Serli, Bu Anggita Putri ya, dan juga Mas Bimbang kami Mbak siapa? Mbak ini namanya nggak jelas. Aduh, namanya nggak kelihatan nih ya. Lupa nama mahasiswa ini, saya lupa namanya ini. Ya, Mbak siapa? Mbak Serli ya, Mbak Serli ya. Mbak Serli. Ya, Iya Pak, Sherly Pak. ya Mbak Serli. Terima kasih banyak ya. Ya, atas izin Allah juga kita bisa ketemu hari ini. Salam sehat, semoga kita selalu berkah Allah SWT. Pada hari ini kita bertemu, kita berbincang secara informal ya, karena kepada Ibu Serli sama Ibu Anggita pada kesempatan ini kami ingin ketemu bincang-bincang dengan Ibu, dan kebetulan ini mahasiswa kami Mbak Serli ya, Mbak Serli ini mahasiswa Indonesia Baking School semester 7 ya. Sekarang juga sedang mengambil skripsi ya. Jadi bisa 3,5 tahun dia nanti. Dan berdasarkan pesan pimpinan Serli ini sekarang ini magang ya, magang 4 bulan. Program magang itu bagian dari kurikulum dengan bobot SKS-nya adalah 12 SKS ya. Jadi sebelumnya mereka ini sudah magang di OJK 2 bulan, kemudian disambung di BTN 2 bulan. Sebenarnya magang itu harus 4 bulan di BTN, tapi karena di OJK itu hanya bisa 2 bulan, sehingga kita bagi 2 bulan di OJK, 2 bulan di BTN. Nah, mudah-mudahan di tahun depan bisa mahasiswa ini magang 4 bulan penuh di OJK dan 4 bulan di BTN. Sebelumnya BTN 4 bulan mereka magang, angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, magang ini merupakan salah satu program kami sejak tahun 2006 sampai sekarang. Jadi kita berdiri tahun 2004. 2004 itu dimiliki oleh Yayasan Pengembang Perbankan Indonesia, merupakan yayasan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Dan kita lokasi kampusnya di Kemang, satu lokasi LPPI. Mungkin bisa panggil Mbak aja kali ya. Mbak Anggita sama Mbak Dela mungkin pernah pelatihan di LPI di Kemang ya, kalau di perbankan kan sering pelatihan di LPI itu. Nah, kita lokasi itu satu lokasi dengan LPPI karena LPI ini juga dimiliki oleh YPPI, Yayasan Pengembang Perbankan Indonesia. Nah, untuk itu kami pimpinan terima kasih kembali. Saya kebetulan jadi wakil ketua 1 juga, wakil ketua 1 bidang akademik ya, dan juga membawahi magang ini. Yang magang ini sudah kami sudah kita lakukan perubahan sejak tahun 2015 ya sampai sekarang. Dan SKS diberikan saat 2017. Itu sebelumnya 1 bulan 0 SKS, sekarang 4 bulan 2 SKS ya.
Sehingga kami dari pimpinan mengucapkan banyak terima kasih kepada PTN yang sudah bersedia menerima mahasiswa kami ya. Terutama ada 30 orang misalnya, 30 orang di PTN. Salah satunya yang Mbak Serli Mbak Serli ini merupakan mahasiswa kami yang di bawah bimbingan saya juga ya. Maksudnya. Jadi kita sekarang ada 178 misalnya. 178 itu tersebar di 17 perusahaan termasuk OJK, semua bank pemerintah, bank swasta sudah kita kirim ke semua, dan mereka ini magang itu tanpa mereka urus ini, yang urus kita semua itu. Jadi mereka hanya daftar magang, kita urusin semua dari mulai mohon kepada tempat partai kerja sampai mereka siap ke magang dan sampai berakhir nanti di akhir Desember tahun 2021 ini. Dan akhir magang nanti mereka bikin laporan magang. Laporan magang itu harus dikonsultasikan dengan pembimbing lapangan kayak Mbak Serli sama Mbak Della sama Mbak Gita ya, sebagai pembimbing lapangan si Serli ini. Dan juga karena di minggu terakhir ya, mungkin kami minta bantuan juga ke Mbak Della sama Mbak Gita untuk melakukan review juga terhadap laporan magang mereka. Khawatirnya nanti ada penjelasan data yang terkait dengan kerahasiaan bank ya. Jadi kita butuh sekali review dari Mbak Della sama Mbak Gita, karena apabila nanti terlewatkan, khawatirnya laporan magang mereka itu kita upload di di repository perpustakaan kita IBS. Memang repository itu hanya bisa dibaca oleh sivitas akademika IBS saja, itu tidak bisa orang luar. Tapi khawatirnya nanti mahasiswa lain baca, jadi menarik buat mereka, nanti mereka dibicarakan di luar. Itu kami lakukan. Dan juga yang kedua, samping mereview itu kami harapkan juga Mbak Della sama Mbak Gita untuk bisa memberikan penilaian. Jadi penilaian magang itu ada 3 komponen kompetensi ya. Yang pertama attitude, yang kedua skill, yang ketiga knowledge ya. Untuk attitude dan skill kita serahkan kepada pembimbing lapangan ke Mbak Della sama Mbak Gita. Sedangkan untuk knowledge itu dosen bimbing seperti saya ini nanti saya akan nilai juga, dan nilai dari Mbak Della sama kita saya kumpulkan ya, nilai skill sama attitude itu kita gabung dengan nilai knowledge ya. Nah nilai skill sama attitude sama skill itu total itu ada 60% bobotnya, sedangkan saya 40%. Jadi memang nilai dari pembimbing lapang itu menentukan sekali tingkat kelulusan dari mahasiswa magang kami. Kalau mereka lulus, terpaksa mereka ngulang di semester depan, tahun depan, karena kita mengadakan setahun sekali. Kecuali mereka mau mencarikan tempat magang secara mandiri tanpa kita urusin. Sekarang kita urusin semua itu. Ya mereka tinggal berangkat aja. Untuk itu untuk dalam rangka penilaian keseluruhan kami ingin mendapatkan informasi dari Mbak Della, Mbak Gita, bagaimana performa dari mahasiswa magang kami, Mbak Serli, baik dalam hal kecakapan skill dia dalam membantu pekerjaan di PTN, dan juga attitude di segi kedisiplinan, pergaulan ya, kemudian empati dan sebagainya yang kita ketahui dari Mbak Serli ini. Sehingga bisa memberikan kami untuk melakukan penilaian kepada Mbak Serli yang lebih objektif ya. Untuk itu kami persilakan kepada Mbak Della atau Mbak Gita untuk memberikan informasi tentang Mbak Serli selama dia magang hampir 2 bulan selama ini. Kami persilakan kepada Mbak Della atau Mbak Serli, atau Mbak Della atau Mbak Gita. Silakan. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Ya, sebelumnya kami berterima kasih banyak ya Pak. Ya. PTN KC Pluit sudah dibantu dengan datangnya Shirley nih Pak. Ya. Kalau di unit kami Pak, masih bantu untuk commercial funding Pak. Jadi tugas-tugas mulai dari pendanaan kan ada di kita nih Pak. Nah itu sering dibantu oleh Shirley Pak, mulai dari kelengkapannya. Nah kita juga sering nih Pak ngajak Shirley untuk
visit-visit Pak ke nasabah. Ya. Seperti itu. Terus juga biasanya hariannya itu Sally selain visit dan administrasi juga membantu unit lain juga sih Pak. Ya. Mulai dari consumer funding dan juga sekretaris Pak. Iya. Jadi di situ Sally nggak hanya menetap di satu unit ya Pak ya, bisa sampai sehari itu 2 sampai 3 unit dia juga mempelajari gitu Pak. Iya. Untuk setiap hari sih Pak, dari mulai itu jadwal masuk ya Pak ya, kita sebutnya. Sally nggak pernah telat Pak, selalu on time. Iya. Iya, terus juga Sally itu rajin sih Pak, bantu-bantu dan Halo Mbak, mungkin sinyalnya agak terganggu sedikit. Maaf Pak. Oh iya, sinyalnya agak terganggu. akunya, oh ya Pak, maaf ya Pak ya. Iya, iya. Ini ya Pak, Kadela dari saya ya Pak. Halo Bapak, mohon maaf Iya. Pak. Iya, iya. Kayaknya nih gangguan sinyal. Ya Bapak, untuk kegiatan harian Shirley, selain di unit kami, commercial funding, dia juga membantu unit consumer funding Pak. Iya. Ya, di sana Shirley itu banyak membantu untuk proses pengadministrasian. Mulai dari pembukaan tabungan, deposito, terus juga giro-giro Pak. Nah, terkadang Sally juga membantu nih Pak beberapa kali untuk menelepon nasabah, mulai dari nasabah existing kita, bahkan nasabah baru-baru Pak. Kita juga minta follow up nih Pak, minta bantuan Shirley untuk menelepon seperti itu. Iya. Terus Bapak, itu kita juga terkadang mengajak Shirley nih Pak untuk datang ke nasabah-nasabah. Nah, di sana dia juga banyak membantu nih Pak, gimana caranya menghandle nasabah. Ya. Recording in progress. Oke Mbak. Iya Pak. Mbak Shirley, Mbak Dela, terima kasih untuk informasinya. Kemudian untuk pekerjaan dari kan tepat waktu dia datang, Mbak Shirley. Bapak. Ya. Halo. Mohon maaf Pak. Ya. Bentar ya Pak, ada gangguan sinyal sebentar Pak. Ya, oke. Pak. Iya. Mohon maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak. Halo Pak, apa masih kedengar Pak? Masih udah kedengar, masih kedengaran. Oke. Ini Pak, Adela mau berbicara lagi Pak. Ya. Oke, silakan Mbak Dela. Pak. Ya, Ya. Pak. Sekarang sudah terdengar Pak? Sudah Mbak Dela, sudah. Dari kami sendiri, dari pihak BTN Pak, sudah banyak dibantu oleh Sally, mulai dari pengadministrasian, terus kunjungan juga ke nasabah-nasabah. Yeah. Dan juga kalau misalkan Sally ada waktu lenggang, itu juga biasanya membantu sekretaris Pak, jadi dia juga belajar cara menghandle surat menyurat, memo-memo masuk, itu juga dia handle Pak. Iya. Oke, terima kasih sekali informasi Mbak Dela ya. Kemudian pekerjaannya memang kita mengharapkan seperti itu, jadi kita mengharapkan dari pihak BTN memperlakukan Shirley sebagai staf baru ya, memberikan pekerjaan bagi staf, karena sesungguhnya mahasiswa kita sudah siap untuk bekerja karena mereka sudah belajar tentang perbankan itu hampir sepertiga, mungkin sekitar 40 SKS, mungkin sudah banyak mata kuliah yang sudah pelajari sehingga dia bisa membandingkan teori dan praktek ya. Dan untuk itu kami tahu informasi juga lebih lanjut apakah si Shirley ini
Kalau sampai jam kerja pulang jam berapa Mbak Dela? Sebenarnya jam pulang kita tuh jam 4, Pak. Ya, Namun kan biasanya kan kita kan pulang itu kan sampai kantor mungkin sudah siang ya Pak ya, jam ya, 3 jam 4. Nah, ya. Sally itu biasa balik itu menjelang jam 5 sampai jam 6 sore sih Oh Pak. ya, oke Jadi oke. nggak on time Pak, iya. Iya iya bagus ya. Betul. Jadi di jam sore juga kita masih ada pengadministrasian Pak, mulai Iya dari data-data nasabah kan harus kita simpan iya kayak iya gitu ya Pak iya. ya. Ya memang kami kepada mahasiswa IPS waktu sebelum berangkat kita bekali, salah satunya kita mengharapkan mereka ikut peraturan yang ada di BTN ya. BTN Iya. baik pagi ataupun pulang, dan pulangnya tidak perlu on time tergantung ke pekerjaan. Kalau pekerjaan mengharuskan dia pulang telat ya terpaksa telat. Jadi memang masa kita udah silakan Mbak Dela, kalau mahasiswa kita diberikan pekerjaan sesuai dengan waktunya ada di BTN, kami persilakan saja. Dan juga mengenai attitude Mbak Selini gimana Mbak? Misalnya seperti mereka tim pekerjaan bersama teman-teman di BTN ya, kemudian pergaulan apa, kepeduliannya terhadap pekerjaan dan pekerjaan kerja cepat itu gimana Mbak? Oke. Kalau untuk attitude-nya Shirley sangat baik Pak di sini. Ya, Mulai dari jam masuk, dia selalu on time, terus ya, pemakaian seragam sendiri sesuai dengan kebutuhan kita ya Pak ya. Jadi ya, sesuai dengan Senin pakai apa, dia juga mengikuti Pak. Terus attitude kepada karyawan-karyawannya juga sangat baik Pak. ya. Mulai dari sikapnya dia, terus tanggung jawabnya juga Pak terhadap pekerjaan itu juga sangat baik Pak, terselesaikan. Oh iya. Itu mengenai seragam, itu bajunya apakah bajunya tentukan warnanya setiap hari atau Sally bebas pakai sendiri Mbak Dela? Biasanya Sally itu menyesuaikan Pak. Kalau Oh kita iya, hari Senin, kita ya, kan biasanya putih hitam, dia juga ya. menyesuaikan. Oh iya, Selasa batik, dia juga mengikuti Pak. iya, iya, Sebab kan Sally kan kita ajak ke nasabah ya Pak ya, jadi iya, iya, nggak setiap hari kayak pakaian putih hitam enggak. Jadi kita sesuaikan dengan pakaian karyawan juga. iya, iya. Jadi semua seperti karyawan BTN Mbak ya. Betul Bapak. Iya. Itu udah berapa kali ke nasabah Mbak? Sering tuh mana? Wah sering sekali Bapak, jadi Iya, kita hampir tiap minggu iya. kunjungan ke nasabah itu 3 sampai 4 kali Pak. Oh iya, iya. Itu dalam kunjung itu Mm-mm. apakah Mbak Shirley aktif nggak ngobrol tuh, cuma dengarkan aja atau lihat aja gimana? Aktif kok Pak. Jadi nanti kita kita briefing dulu ya Pak. Iya, iya, Misalkan Sally untuk tanda tangan biletnya di sini di sini sini. Nanti iya, Sally yang kadang gantian Pak sama iya, iya, kami. Gimana cara ngehandle nasabahnya gitu Pak. Biar dia kan iya, belajar juga ya Pak ya secara iya. langsung. Jadi produk apa output pekerjaan Shirley ini setiap hari apa Mbak? Seperti apa? Ada laporan, ada pengisian formulir dan sebagainya seperti apa itu Mbak? Oh, kalau pengisian formulir itu biasanya pembukaan rekening ya Pak ya kita Iya, sebutnya mulai iya, dari tabungan, terus iya, giro, iya, deposito. Sally iya, sudah bisa Pak. iya, iya, Terus prosesnya juga mulai dari pembukaan sampai biliat ataupun rekeningnya jadi, Sally juga sudah tahu sih Pak prosesnya itu iya. dari awal seperti apa. Terus Pemberkasannya juga dia sudah paham. iya, alhamdulillah ya. Terus kalau Mm-mm. ke offline terus Mbak tiap hari, offline selama 2 bulan ini. Offline dalam artian gimana Pak? Berarti offline, Oh offline iya. maksudnya di kantor. Jadi WFA terus, WFA terus, WFO, WFO. Oh WFO iya Pak, kita masih aktif Pak setiap hari. Dan Oh, tidak ada lagi WFH sih Pak. nggak ada WFA ya. Jadi Mm-mm. Jadi full masuk di Pak Senin masuk sampai masuk Jumat. masuk ya. Iya, ya. Oh, oke. Mm-mm. Itu Betul. mengenai itu Mbak, mengenai apa kalau makan siangnya di mana tuh Mbak Basri ini Mbak? Makan siangnya. Kalau makan siang sendiri Pak, biasanya kalau kita sedang visit keluar, Ya, kita ya kebetulan pasti nyari makannya di luar ya Pak ya. Tapi ya, kalau misalkan kami sedang ada di dalam kantor, kita ada OB Pak kebetulan, jadi bisa iya, cari makannya minta bantuan OB gitu iya, Pak. iya, iya. Mm-mm. Tapi sekarang COVID di BT sudah nggak ada Mbak ya, Insya Allah ya. Alhamdulillah Bapak sudah Iya, menurun. iya. Iya, Oke, sudah tidak makasih ada Mbak Pak. Mbak Sri atas informasinya. Kemudian kepada Mbak Dela ya, Mbak. Terima kasih Mbak Dela informasi. Kemudian ya siapa Mbak satu lagi siapa lupa. Mbak satu lagi. Ya Mbak. Silakan Mbak Mbak apa? Pak, handphone saya mati. Oh iya iya nggak apa. Ya. Ya silakan Mbak. Jadi
Kalau sebenarnya saya sama dengan Dela karena kan saya di sini satu tim dengan Dela Iya, di Commercial Funding. iya, Selama ini si Shirley sudah sering banyak membantu dan sudah karena memang dasarnya pintar ya Pak, jadi cepat iya, belajar gitu. Jadi saya nggak perlu jelasin berkali-kali, sekali jelasin langsung ngerti. Jadi ketika besoknya saya minta laporan, saya minta iya, data langsung dikasih iya, gitu. iya, Dan Shirley ini saking rajinnya Pak, kalau iya. misalnya kerjaan sudah selesai dia nanya lagi, Kak Gita aku ngerjain apa lagi? Oh Kak iya, Gita oh, ada yang mau bagus nih. padahal kan udah nggak kerja, udah Shirley nggak apa-apa istirahat aja gitu. Memang anaknya rajin, anaknya pinter gitu Iya, dan nggak pernah bolong Pak absennya, selalu selalu hadir, nggak pernah telat malah. oh iya, Kalaupun iya, izin pasti ngomong dulu hari ini aku mau izin mau ke kampus, katanya mau ada iya, bimbingan, iya, mau ada iya, revisi segala macam. iya, iya. Jadi kalau misalnya untuk penilaian dari segi angka mungkin 100 kali nilainya Pak, saking bagusnya. Iya bagus, alhamdulillah ya. Anaknya di sini senyum nih Pak, Oh iya, senang senyum ya. katanya. Ya mudah-mudahan jadi cepat dia bisa diri dengan lingkungan di BTN Mbak Adela ya. Iya, kalau kita ajak ke nasabah juga udah mulai belajar gimana cara ngomong sama nasabah, Iya, iya. cara penawaran juga udah bisa, administrasi di kantor juga sudah bisa, di beberapa unit kita juga sudah banyak dihandle sama Shirley gitu. Jadi dikit-dikit manggilnya Shirley mana gitu karena Iya, memang iya. saking cepatnya gitu dia kerjanya gitu. Jadi waktu sekarang udah nggak grogi lagi. Waktu pertama lu grogi nggak dia Mbak? Pertama masuk ke di Pertama BTN. iya Gaby, memang agak sedikit pendiam orangnya Pak ya, Oh iya, Shirley ini. Memang agak sedikit pendiam. Jadi tapi semakin ke sini karena sudah kenal juga, sudah iya, banyak yang ini sama Shirley, jadi udah mulai terbuka, suka iya, cerita gitu. Jadi sama semuanya juga udah kenal, udah kayak karyawan Pak. iya, oh iya, Malah kemarin alhamdulillah. tuh ada Iya, anak BTN, karyawan BTN OJT namanya Pak, iya. pegawai kontrak itu kan Iya. masuk, itu diajarin sama Shirley. Soalnya ngajarin anak magangnya, Oh ngajarin anak iya, BTN gitu. malah hebat ya Shirley ya. Aduh. Hebat. Gitu. Ah, Di sini juga ada anak baru lagi Pak, anak magang dari kampus apa ya? ya ya. Dari Undip juga itu yang ngajarin Shirley sekarang, jadi bukan Waduh, BTN nih yang ngajarin gitu waduh. Pak. Hebat sekali. Jadi kalau menurut Mbak selama ini kan banyak mahasiswa magang di BTN Mbak ya. Sudah banyak Iya. dibandingkan dengan Mbak Sri, kira apa kelebihan dan kekurangan Mbak Sri ini Mbak? Kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya Shirley. Iya, kadang kelebihannya juga. Dibandingkan Oke, dibandingkan nilai. mahasiswa magang lain, mahasiswa kampus lain itu. Kalau dibandingin dengan anak magang lain mungkin ya apa ya, mungkin lebih banyak ini kali ya, harus lebih banyak interaksi kali ya sama Oh orang. iya. Jadi memulai gitu ketika misalnya mau bicara, mau ngobrol, mau diskusi, jadi memulai duluan. Cuma memang yang mungkin agak namanya orang introvert ya Pak ya, Iya, iya. gitu. Tapi ketika kita ngobrol mah nyambung gitu, suka ketawa, Iya, ngobrol iya. gitu. Itu memang sedikit pendiam gitu aja Jadi, sih. jadi Kalau pendiam. dari sisi pekerjaan sih udah Iya. bagus banget Shirley. Oh iya. Jadi kalau dia itu pendiam, begitu dia ngobrol langsung semangat dia ngobrolnya. Iya, Iya. Shirley ini juga aktif loh Pak. Jadi di BTN ini kan selain di luar jam kerja tuh ada aktivitas misalnya kayak olahraga gitu, Oh ada iya, berenang ikut Pak, ikut ada juga ya. berenang. Oh bagus ya. Terus Zumba ikut juga Zumba olahraga. Oh, Terus olahraga, karaoke ikut juga Pak, olahraganya ada apa Mbak? Ada apa olahraganya? Selasa dan Kamis. Oh, si Kamis pagi sebelum kerja. Iya, pulang Oh, kerja pulang Pak kerja. jam 5. Oh Jadi iya, Shirley iya. ini pulangnya selalu malam Pak. Oh iya, bagus. Dia pulangnya selalu habis maghrib. Oh iya, bagus. Dia nggak ngeluh ya, nggak ngeluh. Enggak sih, enggak, cuma kadang-kadang kan udah selesai Kak, kalau udah selesai aku pulang ya, jadi nggak pernah ngeluh sih memang. Oh iya, iya. Nah kita yang kesian, udah Shirley pulang aja, aku bilang gitu, udah jam Iya, iya, segini, iya. iya Kak, bentar lagi. Oh iya. Jadi selalu kemana-mana bertiga terus ya, Mbak Sri sama Mbak itu. Iya, memang saya kan sama Dila satu tim, jadi kalau Iya, ke nasabah selalu ajak Shirley kan sekalian iya, belajar, iya. apalagi kan Shirley kan ini minggu terakhir nih Pak, besok kan terakhir di sini, jadi harus Iya. dimaksimalkan gitu. Iya. Kalau nasabah kredit atau nasabah deposit. Nasabah giran deposan Pak, nasabah Oh, lembaga, jadi kita ke PT, ke iya, yayasan, kita ke kampus-kampus. iya, iya. Di kampus IBS nggak pernah IBS. IBS nggak ada orang sekarang. Belum Pak, Nggak ada tapi orang kayaknya IBS. ada kunjungan ke sana nih Pak. Di IBS nggak ada orang karena kita masih full online sekarang. Oh, online semua Iya, ya. jadi kalau Mbak ke kampus
paling ketemu sama karyawan yang mahasiswanya jarang ke kampus karena kita aktivitas kampus beralih ke udara di online. Masih Iya, virtual ya Pak ya? iya, iya. Mungkin insya Allah tahun depan, semester depan sudah mulai lagi mereka kuliah di kampus. Oh iya. Depan di kampus. Kira apa Mbak yang perlu ada masukan buat kami dengan magangnya Mbak Shirley di BTN? Kira apa perlu kita perbaiki? Apa ya, nggak ada sih Pak, cuman memang yang magang di BTN tuh cuma Shirley doang ya Pak ya? Oh iya, yang lain Ini belum tuh ada. maksudnya pemilihan dari kampus apa IBS ya? Dari kampus IBS ini memang sedikit berarti distribusi yang magang di BTN ya Pak? Oh iya, 30 orang cuma. Kita kan ada bagi lagi ada 17 tempat itu. Jadi ada di BRI, ada di Bank Mandiri, ada di BNI, ada di OJK, ada di LPS, ada di bank-bank swasta lain, di BCA, dari mana-mana gitu. Jadi ada 17 tempat itu kita Tapi sebar. kurang lama Pak, sebulan, kayak 2 bulan kali Pak. Oh ya, ini sebenarnya Mbak, harusnya kan 4 bulan ini ya, 4 bulan. Iya. Tapi tahun lalu kesalahan BTN itu 4 bulan tahun lalu. Nah karena OJK itu nggak bisa 4 bulan, dia mau 2 bulan, terpaksa kita sisanya kita masuk ke BTN. Nah tahun depan itu karena ini kan program magang ini sebenarnya sekarang ini kan program Merdeka Belajar juga MBKM kan di Dikti. Iya. Itu sekarang kan memasukkan MBKM-nya magang ini, tapi mereka 6 bulan maksimal, kalau kita 4 bulan. Nah, biasa kalau di kampus yang di Indonesia sekarang, kalau kampus tidak punya link ke industri, mereka biasanya menyerahkan mahasiswa ke Dikti. Nah, karena kita punya link ke industri, kita yang melaksanakan sendiri. Tapi ada 5 orang mahasiswa kita tahun ini yang ikut program Dikti yang 6 bulan itu. Sehingga itu 12 KS, kalau kita 12 KS. Nah, sehingga insya Allah tahun depan itu OJK itu bisa 4 bulan menerima. Kalau Singapura bulan berarti sebenarnya 4 bulan itu. Memang pas itu 4 bulan, sudah 2 bulan masih kurang gitu. Nah, malah dulu pernah kita coba 6 bulan ya, tahun 2018 pernah 6 bulan. 6 bulan itu kayaknya kejenuhan mahasiswanya karena kelamaan. Kelamaan dan Kelamaan ya Pak. iya, mereka itu nggak bisa waktu ke dosen PA-nya untuk membimbing akademik, kemudian juga untuk registrasi mereka pengen ketemu teman dan sebagainya agak mepet sekali waktunya. Karena satu semester sebenarnya efektif kan 4 bulan. Karena kuliah itu kan 14 kali pertemuan tambah UTSWS 2 kali, jadi 16 kali pertemuan ini 4 bulan. Akhirnya tahun 2019 kita kembali lagi 4 bulan. 4 bulan. Nah, kalau mahasiswa kita ikut program Dikti yang 6 bulan itu biasanya mereka mulai Agustus sampai akhir Januari mereka mulainya. Jadi mereka banyak terganggu lah. Kalau mulai akhir Januari kan mereka ikut daftar kuliah tahun depan agak repot mereka. Jadi yang pasti 4 bulan. Kalau magang di LIPI ya, riset itu 4 bulan mereka. Itu mulai Dikti juga. Jadi kita memang harus 4 bulan sih. Di samping itu mereka juga sebenarnya mereka magang di BI dua minggu ya, 2 minggu cuma. 2 minggu itu singkat juga, dan kebetulan sekatan Shirley ini karena kemarin COVID ya, jadi magang di BI pakai virtual, mereka virtual. Jadi magangnya virtual selama 2 minggu non-stop ya. Nah besok mereka angkatan dia itu magang di BI-nya 2 minggu tuh bisa langsung ke cabang KPW. Selama ini kita selalu mengirim ke BI saat 2006 gitu, Mbak. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini masukan dari Mbak kita perhatikan betul ya, karena sebagian, jadi kalau ada pimpinan yang menanyakan kenapa 4 bulan ya, kenapa enggak 2 bulan ya, kita selalu kata ya sebagian besar tempat magangnya 2 bulan terus sedikit gitu. Jadi sebentar waktu, jadi 4 bulan pas. Kalau 6 bulan agak kelebihan gitu. Jadi ada mahasiswa suka ada enggak, tapi kalau 4 bulan semua mahasiswa suka itu 4 bulan itu karena pas waktunya. Ya itu Mbak. Kemudian dengan satu lagi Mbak siapa, Mbak satu lagi itu Mbak siapa, lupa saya. Dela. Mbak Dela, gimana Mbak Dela? Nih, dengan Dela ya Pak. Ya. Ya Bapak. Ya, gimana menurut Mbak Dela, apa yang perlu kita perbaiki ke depan dengan Mbak Dela sudah membimbing Mbak Shirley selama ini, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan, dan juga kelemahan dan kelebihan Mbak Shirley ini apa? Iya Bapak. Oke, kalau untuk ini sih Pak, apa namanya, Shirley-nya sendiri, paling lebih pede aja nih Pak. Oh iya. Saya dia masih agak malu-malu orangnya. Oh iya. Iya.
Ya Ya, kurang pede aja sih Pak, kalau yang lainnya sih udah sangat baik ya Pak ya, mulai dari iya, sikapnya, attitude-nya, tanggung iya, jawabnya. iya, iya. Iya, Ya mudah-mudahan Mbak betul. Sili Terus Pak, nanti kalau mungkin ada setelah Shirley yang mau magang lagi nih Pak, jangka waktunya jangan 2 bulan Pak, 3 ya, insya bulan Allah. gimana? Ya, insya Allah 4 bulan. Karena sesungguhnya kami itu semuanya 4 bulan sekarang, Bu. Jadi Mbak, jadi Oh, kecuali BTN karena dipasangkan OJK kebagian 2 bulan. Karena BTN ini maunya 2 bulan, jadi sisanya kita sebar ke BTN. Sebenarnya 4 bulan sebenarnya. Jadi kalau teman Seli itu magang di Mandiri 4 bulan. Pokoknya kecuali magang OJK hmm, BTN pasti 4 bulan mereka. iya Dan Bang. karena OJK dan saya selalu konsultasi dengan OJK itu kemarin terakhir dapat informasi OJK mudah-mudahan tahun depan bisa 4 bulan OJK-nya. Karena Iya, mereka terpaksa 4 bulan karena ikut ketentuan dikti Mas Menteri Nadiem Makarim kan harusnya maksimal 4 bulan. Jadi kalau 2 bulan itu sedikit. Jadi mereka kemungkinan mau 4 bulan. Selama ini mereka ketentuan internal mereka itu Bang maksimal 2 bulan. Pertimbangannya untuk pemerataan karena banyak juga mahasiswa kampus lain yang ingin magang di OJK. Kampus-kampus dari UI, dari ITB, semuanya banyak ke OJK dan mereka bagi-bagi waktu distribusi. Jadi kalau 4 bulan nanti nggak kebagian itu alasannya. Sekarang nggak ada alasan lagi. Itu dan iya, kalau kita tahu kan OJK itu banyak regulasi jadi nggak sesibuk kalau di bank komersial. Bank komersial kan sibuk banget. OJK benar kan Pak. banyak regulator sama KBI lah, sama KBI ya itu regulasi itu kan kalau di bank komersial di kantor pusat lah mereka itu. Jadi nggak sibuk di cabang-cabang. Kalau cabang kan sibuk sekali. Saya dulu pernah juga di bank pemerintah Mbak Dela, di bank Hmm, pemerintah saya masuk bank pemerintah itu di Bapindo dulu tahun 91 sampai 99. So gabung sebentar sekolah lagi saya. Jadi saya tahu betul bagaimana kesibukan di cabang itu. iya, iya, Pak. Ya, kalau dulu sama saya di cabang nggak sesibuk sekarang. Sekarang kan sibuk banget tuh ada marketing. Kalau saya dulu nggak ada marketing, Mbak Madela. Hmm, Nggak ada marketing oh gitu kami Pak. dulu nunggu aja orang datang ke bank kan, apa debitur Hmm, datang, nasabah datang. Kita nggak ada ke marketing. Nah, marketing itu mulai sejak tahun di atas 2000-an ke atas baru ada marketing. Sejak Mandiri dibuat, nah itu baru kita terpaksa saingan gila-gilaan persaingan funding dan sebagainya. Kalau dulu kita target kita itu berdasarkan alam aja. Kalau tidak tahu pasti kan naik karena kalau sepanjang ekonomi naik kan pasti funding pasti naik lah, pasti naik. Nah, itu selalu gitu. Sekarang kan nggak bisa, walaupun ekonomi naik, kalau kita nggak agresif, betul, Pak. bisa-bisa funding kita nggak capai target gitu. Kalau dulu nggak, dulu otomatis Mbak Dela, kalau saya lihat kalau GDP naik, pasti funding naik lah tanpa ada effort yang luar biasa naik otomatis. Apalagi bank pemerintah kan dicari oleh nasabah kan. Tapi sekarang nggak bisa lagi itu yang tantangan di bank pemerintah sekarang. Nah, saya belum mengalami itu bagaimana effort yang keras di bank itu untuk funding sama debitur juga. Saya nggak merasakan duduk manis, ada debitur masuk, saya proses. Ya, saya dulu di corporate credit ya selama 8 tahun di Bapindo itu. Iya, cukup anulah, cukup sibuk lah di bank. Jadi maka dengan waktu yang sekarang saya minta ke Mbak Dela sama Mbak apa aduh lupa sekali. Satu lagi Mbak Mbak Dela sama Mbak Devita apa? Bentar. Sebentar ya Pak, lagi Mbak ada. Gita, iya Mbak Gita, oke. Oke, Iya Pak. jadi berikutnya kami silakan Mbak Suli memberikan kesan pesan dan pengalaman dia di BTN selama ini. Kami silakan Mbak Suli. Terima Iya semuanya Pak. Mbak Dela ya. Iya Pak, Silakan. Mbak Dela. Kak Dela sama Kak Gita lagi keluar sebentar Pak. Mau tunggu Ya, dia dulu atau saya ngomong dulu aja Pak? ya saya sering ngomong dulu di sini. Oh iya. Ya. Baik Pak, selamat pagi Pak Sparta. Terima kasih Pak. Saya kesan pesan saya selama di BTN ini, saya berterima kasih banyak sih Pak sama kakak-kakak yang ada di BTN semua Pak. Dari mulai BM sampai karyawannya itu Pak, semuanya baik, Ya. mengajarkan juga Pak. Saya juga berkesan banget sih Pak ditempatin di 3 unit gitu Pak. Jadi saya mendapat pengalamannya nggak hanya di komersial, tapi saya juga tempatin di consumer funding, Ya. perorangan, tabungan gitu Pak. Dan juga saya ditempatin di sekretaris, jadi saya bisa belajar yang lain. Dan juga saya dari di BTN ini Pak jadi bisa belajar banyak Pak. Seperti saya kemarin kan teleponin BSU ya Pak ya, Ya. sama nasabah. Jadi saya tuh belajar ngomong gitu Pak sama orang, Ya. Ya. mengenal nasabah
Pak. Dan itu Iya. banyak banget sih Pak pengalamannya, dan juga saya sering diajak visit nasabah ya Pak. Jadi saya Iya. nggak cuma tahu nasabah BTN itu dari tabungan perorangan saja Pak. Jadi Iya. saya juga tahu dari ceritanya banyak nasabah BTN, dari yang dia alat kesehatan PT-nya, terus Iya. dari PT pengiriman Pak. Itu saja sih Pak, pokoknya banyak manfaat yang saya dapatkan di BTN ini Pak. Sama saya kurang lebih 2 bulan ini Pak. Itu kalau pagi kamu tinggal di mana, Mbak Adela, Mbak Serli? Saya tinggal di Jakarta Selatan Pak, Kemang, deket IBS. BTN di mana? BTN cabangnya? Cabang Pluit Pak. Fluid, oh lumayan jauh. Berapa jam pagi itu berangkat? Kalau pagi sih nggak jauh ya Pak. Saya berangkat kan naik busway ya Pak. Paling Iya. kurang lebih 30 menit. Iya. Cuma pulangnya sih Pak macet ya gitu. Pulangnya saja yang macet Pak. Berapa jam pulangnya? Pulangnya itu hampir 2 jam Pak kalau di Grogol sama di Central Park-nya macet Oh, banget 2 Pak. jam, luar biasa. Aku pulang jam 8 bisa jam 10 sampai rumah dong. Ya, saya pernah Pak waktu akhir bulan kemarin itu kan Iya. hektik banget ya Pak. Iya. Dan kakak-kakaknya masih sibuk, jadi saya pulang tuh dari sana 7:30. Iya. Terus ya sampai rumah kurang lebih 9:30 lah Pak. Waduh, 2 jam ya. Iya. Luar biasa. Iya Pak. Tapi kamu merasakan nggak badan pegel-pegel itu? Capek nggak? Kadang sih Pak, kalau kayak saya biasa, misalnya nggak saya kan nggak biasa lama di busway ya Pak. Iya. Terus tiba-tiba pertama kali saya naik busway ngerasain pulangnya itu berasa banget Pak pas hari pertama. Oh Ya iya. pegel. Iya. Terus kalau udah sekarang mah udah biasa Pak, karena ya udah itulah Pak, terbiasa gitu. Iya. Terus kalau nanti BTN minta perpanjang, kamu mau perpanjang nggak? Mau Pak, tapi saya pengen nyelesain skripsi saya dulu sih Pak, kan saya mau sidang Februari Pak, Bapak. Oh iya iya. Kamu sama siapa bimbingannya? Sama Ibu Wiwi Pak. Wiwi, oh iya. Yang uji sempro kemana siapa? Penguji. Kemarin Bapak, pas Oh sama, Parta. sama saya, iya iya iya. Oh iya, udah bab 4-nya udah selesai. Ini Pak, masih ambil data Pak saya. Kalau laporan magang gimana? Udah selesai bab terakhirnya? Laporan magang? Alhamdulillah Pak, laporan magang saya bab 1, bab 2-nya, bab 4-nya saya sudah cicil dan hampir ingin selesai. Terus? Tinggal bab 3 saja Pak, yang bagian BTN untuk Udah, saya masukkan. Udah kamu konsultasikan Mbak Dela sama Mbak Gita nggak? Sudah konsultasikan? Iya Pak, saya lagi mau konsultasikan Pak nanti. Oh iya iya. Ya, nanti jangan lupa minta surat keterangan magang ya. Nanti Pak, katanya kan setelah saya presentasi ke Bapak ya Pak, Iya, saya iya. print kan laporannya, sekali saya minta tanda tangan Kak Dela atau Kak Gita, dan sekalian penilaiannya ya Pak, ada Iya. tanda tangan sekaligus cap. Ya, nah itu Iya. saya sekalian Pak ngambil sertifikat ya. Jadi kayak kasih modelnya kayak piagam gitu Pak, sertifikat kertas gitu loh Pak. Oh iya bagus ya, iya iya. Iya bagus ya. Oh iya. Terus selama magang itu Bapak yang mahasiswa magang di kampus lain ada nggak magang kamu? Ada Pak. Berapa orang? Nah kemarin tuh Pak, yang saya awal bulan itu November, Iya. itu saya ada temannya Pak, 3 orang cowok dari Universitas Veteran Negeri Pak di Pondok Labu. Nah, Dia 3 bulan Pak, tapi pas bulan kemarin udah selesai si 4 orang itu. Ya. Sekarang ada Pak yang dari Universitas di Ponorogo Pak, 1 orang cowok Pak, nggak ada ceweknya Pak, jarang. Iya iya. Terus Undip berapa bulan nih? Undip Pak, Undip sama kayak saya sih Pak, 2 bulan Pak, 2 dari bulan, administrasi. Udah selesai deh, udah selesai. Belum, dia baru masuk Pak bulan ini. Oh iya iya. Semester berapa itu? Semester berapa? Dia di bawah saya Pak, semester 5. Semester 5. Kalau yang dari veteran? Oh, kalau veteran pantaran saya Pak, semester 7 juga. 7 juga, ya, oh iya. Terus yang kalau di Undip itu berapa orang yang masuk ke BTN katanya? 1 doang Pak, jadi dia dibagi-bagi juga Pak, kayak IBS misalnya. Oh Kan dia kebetulan cari sendiri? cowok Pak. Enggak, dia magang cari sendiri atau Undip yang menghubungi BTN atau dia cari sendiri? Kayak sih dia dari kayak kita ada Pak, yang ngubungin BTN Pak. Soalnya dari pusat gitu memonya Pak langsung. Oh maksud iya, berarti bisa jadi dia cari sendiri atau melalui kampus, bisa juga melalui kampus Iya, sama gitu. Oh ya bukan dari Dikti kan, bukan kiriman Dikti bukan ya? Ada Pak yang Dikti 1 ya. cewek itu 6 bulan kan ya Pak. Iya. Sampai April itu ditempatin di outlet Pak, karena kan dia masih lama ya Pak waktunya. Iya. 6 bulan kelamaan. Kalau kamu 6 bulan setuju nggak 6 bulan? Kenapa? Nah, 6 bulan setuju nggak 6 bulan?
Setuju sih Pak. Jadi lebih banyak pengetahuannya gitu Pak. Jadi Oh, bisa itu. ke lantai 3 juga Pak, unit Ya, ya. sportingnya Ya, ya. dirasain gitu, Pak. Nantilah kalau seandainya nanti di bank-bank sudah menerima 6 bulan semua, udah merata, baru kita coba 6 bulan. Tapi sekarang 4 bulan. So, kalau kita Iya cocoknya 4 bulan karena waktu kamu registrasi, kamu daftar ulang, daftar sidang kan pas waktunya. Iya sih Pak, pas 4 bulan ya. Kalau 6 bulan Kalau takut kalau 6 bulan nggak bisa ujian sidang, kamu bisa 3,5 tahun kamu. iya Pak, bener juga sih ya Nggak Pak. bisa 3,5 tahun, masih 4 tahun kamu tuh. Gimana harus 3,5 tahun pulang magang paling bulan Februari udah masuk semester baru kan? Iya, udah semester 8 Pak. Semester 8, kemudian kamu selesai dinilai oleh pembimbing magang bulan Maret. Maret selesai, Iya, Maret udah masuk semester baru, nggak mungkin kamu 6 bulan. Nggak mikir ke situ iya Pak. kamu tuh, nggak mikir ke situ, nggak. 6 bulan gimana dampaknya, nggak mikir ke situ. Kalau 6 bulan itu kan dampaknya ke kamu juga itu, bukan ke saya, bukan ke IBS. Halo? Halo? Sinyal. Sinyal. Halo, Mbak. Aduh, sinyal. Ya. Halo, Pur. Sinyal kayak Pur. Halo, Assalamualaikum. Halo, tadi sinyal Mbak Serli. Iya, Nah, sinyal tadi itu ya. Jadi itu Serli, kalau 6 bulan itu dampaknya iya ke Pak, mahasiswa. nggak apa-apa Pak. Kalau 6 bulan itu dampaknya ke mahasiswa. Bisa mulai September, nanti selesainya Februari kan. Akhir Februari udah masuk semester depan, semester 8. Jadi nggak mungkin bisa 3,5 tahun ya. Halo? Halo? Halo Pak, maaf Pak, Halo, iya. sinyalnya kayak sinyal saya. Iya, sinyalnya hilang. Iya Pak, Iya. bener. Karena mungkin Mbak Serlinya lagi jalan-jalan tuh kali itu, lagi jalan ya. Jadi Sinyalnya hilang ya Pak. iya, karena Mbak Serli itu lagi jalan tuh suka gitu. Kecuali Masa dulu kalau berhenti ya. Halo? Iya Pak. Iya Pak, udah Iya. terdengar kok Pak. Iya. Itu ya Pak. Jadi itu aja Mbak Serli yang kami sampaikan ya. Mungkin waktu ini sudah hampir 30 menit ya. Dan Iya Pak. ya, kepada Mbak Mbak Salita ya, kepada Iya, Mbak Mbak Dela. Anggita sama Mbak Dela, terima kasih banyak Iya. atas kesediaannya membimbing mahasiswa kami dari Indonesia Baking School, dan juga waktu yang Mbak Dela sama Mbak Gita berikan kepada mahasiswa kami cukup berharga juga, dan mahasiswa kami dapat pengalaman berharga buat itu. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih Mbak Dela, terima kasih banyak atas bantuannya kepada mahasiswa kami selama ini, dan mudah-mudahan ke depan bisa kerjasama itu di BTN sama IBS, dan nanti jangan bosan-bosan, kami akan ngirim itu setiap tahun gitu ke BTN. Mungkin Pak. ya setiap tahun kita kirim mahasiswa kami, mungkin sekitar 30 orang, 20 orang, 13 orang. Karena kami kan dibatasi kuota dari BTN. Misal kalau kami hubungi BTN berapa bisa kuota, hanya 20 orang Pak, 15 orang. Jadi maka kita harus mengirim masa kita tidak hanya ke BTN. Karena kalau BTN mau menerima semuanya, alhamdulillah sekali itu. Misal kita ada 200 orang, berarti wah kita terima semua, mungkin semuanya kita kirim ke BTN. Tapi karena masing-masing
perbankan itu menerimanya sebagian saja, ya itu juga kami yang masing-masing. Demikian Mbak Dela sama Mbak Gita, terima kasih atas bantu selama ini. Ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Selamat pagi Pak. Ya, Ya Pak. ya, Ya Pak. ya, makasih banyak. Ya, ya. Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum. Adalah Terima kasih Bapak. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kita nggak bisa foto bersama dulu Mbak ya. Kalau bisa foto bersama dulu bisa nggak Mbak? Kalau kita foto bersama dulu ya. Mbak Dela sama Mbak Gita. Ya, oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke Mbak, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Mbak Dela, Mbak Gita, Mbak Serli, makasih banyak. Ya Pak. Ya. Bikin live ya Pak. Ya, silakan Mbak.